warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa berangkat sekolah dengan niatan ibadah, dengan niatan untuk mencari ilmu. Salam semoga tersurah pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita nantikan sahabatnya dan Nabi yang menjadi contoh, menjadi uswah bagi kita semuanya, bagi kehidupan manusia besok sampai hari akhir. Lalu semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan melanjutkan materi kita walaupun kemarin sudah disampaikan oleh Mas atau Mbak KKM, Mas atau Mbak kemarin tentang saling menasihati dalam Islam. Pernah dengar itu ya? Oke. Saling menasihati dalam Islam. Kita tulis di sini saling menasihati dalam Islam. Oh monggo, silakan Mas. Tapi dalam Islam ini dasarnya adalah yang pertama adalah Quran surat Ali Imran ayat 110. Dan dalil yang kedua adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ini. Siapa yang mau bantu membaca Quran surat Ali Imran ayat 110? Coba. Ya keras, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Coba artinya dibacakan. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 110. Kemudian ada hadis yang dibacakan oleh Bukhari. Siapa yang bisa bantu bacakan? Coba banyak lagi, coba bacakan lagi. An Abdillah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayah. Artinya dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada siapa nih? Pak. Mbak Wahyu telah menyampaikan dalil saling menasihati dalam Islam. Yang pertama adalah Quran surat Ali Imran. Quran surat Ali Imran ini merupakan Quran surat pada urutan yang ketiga. Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Al-Imran. Kuntum khairul umat ukhrijat linnas. Yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang yang disebut dengan khairul linnas. Apa khairul linnas? Apa arti dari khairul linnas? Coba, ada tahu nggak? Khair itu apa khair? Apa arti khair? Apa kabarmu? Khair. Baik. Linnas manusia. Dalam surat Ali Imran 110 ini menjelaskan bahwa ketika kita menjadi khairul linnas,
syaratnya ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Apa itu? Mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf artinya apa, Mas? Ma'ruf artinya apa, ma'ruf? Ma'ruf. Huruf pertama B. Apa, Mas? Baik. Ma'ruf artinya baik. Yang kedua, mencegah dari yang mungkar. Mungkar itu apa? Buruk. Ini BR, ini BK. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari intisari ini adalah agar kita menjadi khairul ummah. Yang pertama, kita mengajak kepada hal yang baik. Yang kedua, mencegah hal yang buruk dan beriman kepada Allah. Lebih ringkas lagi, menjadi orang yang baik adalah orang yang beriman dan bertakwa. Oke. Hal ini dijelaskan ataupun diperjelas lagi oleh hadis yang disampaikan oleh Bukhari, yang kita sering dengar hadis tersebut pada uraian hikmah pada bulan-bulan Ramadan, Lebaran, Asar, RCTI atau TV yang lainnya, ada kata-kata balighu ani walau balighu ani walau ayat, yang artinya sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dariku dari siapa? Dariku dari Allah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Karena apa? Ini adalah hadis. Paham ya? Paham ya? Saling menasihati dalam Islam. Ini dalilnya adalah surat Al-Imran ayat 110. Di hadis, ada hadis yang disampaikan oleh Bukhari. Yang pertama, dalam saling menasihati dalam Islam ada istilahnya khutbah. Kemudian yang kedua, ada istilahnya tabligh. Kemudian yang ketiga, ada istilahnya dakwah. Ada yang tahu apa itu khutbah? Sudah tahu, dicari. Sudah jelaskan. Ada yang tahu apa itu khutbah? Apa khutbah? Di buku paket ada pada halaman 54. Siapa tahu khutbah itu apa? Bapak, khutbah itu apa? Khutbah artinya kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. ya. Khutbah itu artinya pidato. Sering dikenal dengan istilahnya pidato. Tapi tidak semua orang diartikan ketika pidato itu adalah khutbah. Saya lagi pidato nggak? Saya lagi ngomong nggak ini? Ya kan? Tapi kalau khutbah ini ada satu rangkaian ibadah. Paham betul nggak? Pidato yang disampaikan kepada umat manusia dalam satu rangkaian ibadah. Paham betul? Kita berikan contohnya khutbah Jumat, khutbah sholat Id. Ketika dalam satu rangkaian ibadah ini tidak ada pidatonya, tidak ada khutbahnya, maka rangkaian ibadah tersebut tidak sah. Sholat Jumat tanpa ada khutbah sah nggak?
Sholat Idul Fitri tanpa khutbah sah enggak? Paham ya? Oke. Yang kedua, tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah Al-Quran, hadis. Kepada siapa? Kepada sejumlah manusia, sekelompok manusia, satu orang atau lebih. Untuk apa? Dimengerti isinya Al-Quran maupun hadis tersebut dan untuk dilaksanakan. Tabligh artinya menyampaikan. Berarti tabligh itu hanya sekedar ucapan. Amin. Kalau dakwah itu pidato dalam rangkaian ibadah. Kalau tabligh itu hanya menyampaikan. Saya ini bisa dikatakan seorang yang lagi bertabligh. Paham? Paham? Tabligh artinya apa? Menyampaikan. Dakwah artinya apa? Pidato dalam rangkaian ibadah. Kalau tidak ada pidato, betul ya? Kalau tidak ada pidato itu, tidak ada khutbah, ibadah tersebut sah atau tidak? Ya. Yang terakhir, dakwah. Dakwah tidak hanya dengan lisan. Maka dakwah itu dibagi menjadi dua, yaitu dakwah bil lisan dan juga dakwah bil hal. Contoh dakwah bil lisan. Namanya Mbak Wahyu. Yuk, nanti kamu kudu sholat zuhur. Dewa, laksanakan. Saya dakwah dengan lisan. Contoh dakwah dengan perbuatan. Mas siapa ini? Mas Yoga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Mas Yoga? Maaf Pak, kami dari panitia pembangunan masjid ingin memberikan proposal kepada Bapak, misalkan gini, berikan pada saya. Oh ya, kita baca-baca. Vision World Series Indonesia. Apa Mas Yoga ini? Proposal masjid ini kok Pak, Masjidul Huda. Gimana? Lagi ajendun donatur. Yo, saya berikan 1 miliar. Nanti nomor rekeningnya saya berikan. Ya Mas, ya. Oke Pak. Saya dakwah dengan uang 1 miliar kepada Mas Yoga untuk pembangunan masjid. Itu namanya dakwah bil hal. Contoh lagi, ini Mas Mufti kalau Mas apa kita kasih? Dono Mas. Nang WC dongono karo dongono. Saya kebetulan lewat. Ya apa Bu? Pak Guru. Apa iki? Iki nganu Pak Orson Pak. Orson kok abang-abang. Wis sakniki modele Orson depannya abang. Ambune bau naga. Saya menyampaikan kepada Mufti dan siapa? Mas Udin. Bu, Homer itu haram. Tidak boleh dilakukan. Kamu ibadah selama 40 hari, sholatmu nggak akan diterima. Maju pripun Pak, tobatlah kamu. Maka Bang Udin kalau Bang Mufti tobat dengan apa yang saya sampaikan. Saya dakwah dengan bil hal. Paham ya? Paham? Anakku semuanya yang saya cintai dan sabarkan. Dari pertemuan yang pertama ini, saling menasihati dalam Islam. Saya ulangi lagi, dalilnya adalah Quran surat Al-Imran ayat 110. Inti dari surat Al-Imran ini adalah satu, khairul ummah. Apa sebaik-baiknya umat? Menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang terbaik, maka syaratnya satu, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada hal yang ma'ruf.
Kalau ada Allahu Akbar, jom sorry. Yang kedua, menghindari dari hal yang mungkar. Watanhauna 'anil munkar. Ojo do bolos itu dosa bapakmu sakit. Yang ketiga, beriman kepada menjadi orang yang baik, syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Kaitan dengan saling nasihati dalam Islam dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang tadi disampaikan oleh Mbak Wahyu, balighu ani walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini adalah hadis tentang kewajiban manusia agar kita menyampaikan kepada sesama kita hal-hal yang baik. Yang ketiga, macam-macam nasihat dalam Islam. Pertama adalah khutbah. Khutbah artinya pidato. Khutbah artinya pidato dalam rangkaian ibadah. Kalau tidak ada khutbah, ibadah tersebut tidak sah. Yang kedua, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Wahyu Allah dan hadis untuk diamalkan. Contoh tabligh akbar, pengajian dalam rangka muludan, pengajian dalam rangka pernikahan Mufi dan Wahyu, isi Fatudin. Yang terakhir adalah dakwah. Dakwah itu mengajak, menyeru kepada hal yang kebaikan. Dakwah dibagi menjadi dua, yaitu dakwah bil lisan dengan dakwah bil hal. Bil lisan dengan ucapan, hal dengan perbuatan. Demikian anakku semuanya yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Semoga kita menjadi orang yang disebut dengan khairul ummah, agar kita besok bersama-sama masuk surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.